Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Ramzi. Di sini saya akan membuat tutorial cara menggambar teknik dua dimensi menggunakan software AutoCAD. Di sini langkah awal sebelum kalian menggambar teknik dua dimensi tersebut, kalian harus membuat kertas yang mau digunakan yang berapa dulu. Misal pada video kali ini saya akan membuat menggunakan kertas A4 nih. Nah, kertas A4 itu ukurannya adalah 210 kali 297 mm. Sebelum menggambar dalam AutoCAD, default yang ada pada AutoCAD itu tidak ada dynamic input. Nah, bagaimana cara memunculkan dynamic input itu? Kalian pilih garis 3 kanan bawah. Kalian centang dynamic input serta auto mode. Auto mode ini fungsinya buat apa? Auto mode ini fungsinya buat ketika kalian menggambar garis atau line, kalian pastinya akan miring-miring jika kalian tidak menggunakan fitur auto mode seperti ini. Nah, jadi tidak lurus 90 derajat jika kalian menggunakan fitur auto mode. Nah, maka dia akan lurus 90 derajat. Lanjut, kita membuat garis untuk kertas tersebut, yaitu dengan kalian ketikkan perintah rectangle 210, lalu kalian tab 297 mm. Nah, saya lupa memberikan informasi tadi. Jika kalian baru membuat file baru nih, umumnya itu satuan ukurannya itu dalam inci masih. Nah, cara kalian mengubahnya dari inci ke milimeter itu kalian kan perintah di sini unit. Kalian ubah di sini bagian sini nih jadi milimeter. Setelah itu kalian klik OK. Lalu langkah berikutnya kalian juga jangan lupa ubah pada gambar gear di bawah ini dari 3D modeling atau 3D basic ini menjadi drafting dan annotation. Setelah itu kalian membuat garis tepi. Kalian blok dulu garis yang telah dibuat tadi. Setelah itu kalian ketikkan offset, kalian klik di sini, kalian klik lagi, ini kalian beri 15 meter. Jadi untuk garis tepi pada kertas ukuran A4 itu adalah 15 kali 15. Beda dengan kertas ukuran A3. Kalau untuk kertas ukuran A3 itu ukurannya 2 mm kali 20 mm kali 20 mm. Setelah itu dalam menggambar teknik dua dimensi ini ada juga standarisasi yang digunakan seperti standarisasi ISO, standarisasi SNI, dan juga banyak dari yang lain. Untuk ketebalan garis itu ada ketentuannya, dan yang umumnya digunakan dalam gambar teknik mesin atau gambar teknik lain itu menggunakan standarisasi ISO. Dan standarisasi ISO ini meliputi jenis garis, tebal garis, dan juga warna. Di sini kalian ubah nih, untuk ketebalan garis tepi itu umumnya digunakan 0,7. Untuk jenis garisnya kalian gunakan jenis garis yang default. Untuk jenis garis pada garis tepi itu umumnya digunakan ketebalan 0,7. Kita ubah pada navbar properties ini, kalian ubah pada default ini menjadi 0,7. Sudah. Setelah itu kalian buat untuk kepala gambar. Kepala gambar itu ukurannya panjang 180 cm, untuk tinggi 25 mm. Kita buat langsung aja nih pakai rectangle 180. Kita buat lagi rectangle 180, tab lagi 25 mm. Setelah itu kalian blok dulu dan ubah ketebalan garisnya menjadi 0,7. Nah, agar kalian tidak membuat satu persatu seperti pada gambar ini, mulai dari untuk keterangan proyeksinya apa, keterangan lab di mana kalian menggambar, dan juga judul gambar itu apa. Jadi untuk garis-garis yang ada di sini nih, biar kalian tidak membuat satu persatu, kalian cukup blok semuanya ini, lalu kalian ketikkan explode. Jadi fungsi dari explode itu adalah memisahkan garis yang sudah
tergabung dari satu titik ke titik lain, jadi memisahkan. Kalian copy saja, tingginya 10. Setelah itu untuk yang ini lalu kita copy juga yang atas dan klik 5. Setelah itu 10. Lalu kalian buat yang keterangan, untuk keterangan proyeksinya. Ini untuk panjangnya 30. Kalian kali copy lagi 40. Setelah itu kalian trim dulu nih biar tidak banyak pekerjaannya nanti. Nah, kalian trim dulu. Setelah itu kalian buat untuk garis ini 50. Ini untuk keterangan lab apa yang kalian gunakan. Sorry, malah di sini 50. Setelah itu 8,4. 84 cm, 84 mm. Setelah itu juga kalian copy untuk keterangan gambar ini nomor berapa, 30 mm. Setelah itu kalian join dan trim. Nah, setelah selesai seperti ini, lanjut kalian membuat keterangan teksnya. Caranya yaitu kalian klik pada sini nih, pada navbar annotation ini ada nama teks. Kalian klik teks ini. Setelah itu kalian klik di sini bebas. Kalian mau berapa nanti disesuaikan. Misal di sini seperti ini ukurannya. Nah, untuk cara menentukan tinggi huruf itu kalian di sini. Ini ada ukuran 0,20. Umumnya digunakan untuk kepala gambar ini tinggi hurufnya adalah 3 mm sampai 3,5 mm. Kita gunakan 3 mm saja. Kita beri nama di sini skala. Sorry, kemana di sini? Lalu kalian taruh di sini. Nah, kita matikan dynamic input untuk menyesuaikan tempatnya nih. Untuk menentukan pas atau tidaknya teks yang ada di sini, kalian itu atur sekreatif mungkin. Nah, tinggal kita copy aja nih. Lalu hidupkan yang auto mode tadi. Kita klik lagi. Klik lagi. Ini klik lagi, baru kita di sini copy lagi. Klik lagi, klik dah. Nah, sekarang untuk nama lab yang kita gunakan, taruh di bawah sini.
copy lagi. Lalu kita copy lagi untuk peringatan. Kita sesuaikan. Nah, di sini kan ada namanya skala, ukuran, tanggal pembuatan gambar ini, serta juga keterangan lab, dan juga ada digambar oleh siapa, serta disertakan juga untuk kalian dari mahasiswa apa, jurusan apa, itu terserah kalian sesuai dengan ketentuan yang ada, serta juga dilihat oleh siapa. Di sini nih untuk judul, dan di sini untuk peringatan, di sini untuk nomor dan juga kertas yang digunakan. A4. Sini untuk nomor. Ini untuk peringatan. Ini untuk digambar. Di sini untuk ini juga golongan. Sini untuk dilihat oleh siapa. Sini ini untuk judul, misal konstruksi orto. Kalian ubah lagi posisinya. Ini untuk skala udah benar, ukuran, dan tanggal. Nah, yang ubah kalian di sini menjadi keterangan lab yang kalian gunakan. Di lab apa? Misal di sini saya menggunakan lab SGKT, Politeknik Negeri Jember. Nah, ini kalian bisa ubah nih. Misal ingin rata tengah, itu bisa rata kiri, bisa rata kanan kiri, bisa kalian ubah jadi center aja. Kita pindahkan. Kita perkecil lagi nih. Kita sesuaikan. Nah, sudah selesai seperti ini. Kalian jangan lupa di join, karena pada garis-garis yang kita trim tadi atau dihapus tadi itu tidak akan jadi garis itu kan kalau tidak di join, walaupun sudah nyambung begini, itu ketika di move dia akan ikut. Jadi agar garis titik awal ke titik akhir
agar dia tersambung, maka kita gunakan perintah join. Oke, ini contohnya nih. Nah, tersambung lagi. Lalu kita move. Kita klik juga di sini. Nah, cara agar kita bisa ketika memindahkan suatu garis pada titik akhir atau pada sudut manapun ini, kita harus menghidupkan fitur, yaitu fitur yang namanya di sini ada, ini kan banyak nih yang dicentang, kita gunakan yang ini aja, endpoint, main point, center. Center itu ketika kalian membuat suatu lingkaran dan kalian ingin memindahkannya dari titik tengah, itu namanya center. Setelah ada geometric center, ini kalian ketika membuat suatu persegi dan kalian ingin memindahkannya dari titik tengah atau ingin membuat lingkaran dari titik tengah, kalian gunakan fitur ini. Kita yang tidak centang ini adalah yang ini, nearest, tangan ini dibutuhkan. Nah, ini ketika sudah kalian hidupkan, ada namanya endpoint. Kita taruh di sini nih. Oh, sorry. Bukan yang ini. Kalian move aja. Yang titik bawah, endpointnya ke sini. Nah, kalau seperti ini kan sudah pas nih. Lanjut kita membuat untuk gambar ini. Kan udah ada ukurannya nih. Caranya kita membuat garisnya dulu. Kita buat tampilan tanpa ini untuk proyeksi yang digunakan yaitu proyeksi Eropa. Nah, apa perbedaan proyeksi Eropa dan juga proyeksi Amerika? Untuk proyeksi Eropa ini bedanya itu cuma sedikit. Jadi untuk proyeksi Amerika itu, misal pada gambar ini kan dia posisinya SW isometrik nih, menyamping begitu, namun menghadap ke depan. Nah, jadi dari posisi awal seperti contoh, saya ambil mouse ini. Bentar. Nah, seperti contoh pada mouse ini. Mouse ini, jika kalian ingin menggambar, itu kalian harus menentukan pandangan atas. Nah, ini pandangan atas ini. Kalau proyeksi Amerika itu ini, yang ini adalah tampilan tanpa atas. Dan yang sini tampilan tanpa samping. Nah, dan untuk ini tampilan tampak depan, karena kan begini. Jadi agar mudah, ini kan mouse tampilan tampak atas, tampak samping, tampak depan. Nah, seperti ini. Lanjut kita pada gambar yang kita buat. Nah, kita buat dulu nih. Kalau ini kan menggunakan proyeksi Eropa. Jadi tampilan tanpa atas itu ditaruh di bawah, sedangkan tampilan tampak depan itu ditaruh di atas, dan tampak depan ditaruh di samping. Kita buat dulu nih. Di sininya ukurannya 25. Ini kita buat tampilan tanpa atas, tampilan tanpa samping dulu. Untuk ukurannya di sini 25. Kita klikkan line.
25. Oh ya, sorry. Kita ubah dulu nih. Ketebalan garisnya kita ubah menjadi 0,7. Mana 0,7? Nah, ini. (25) ini. Dan untuk tingginya ini 50. Ininya 50. Kita pindah dulu nih agar lebih leluasa. Setelah itu kalian tentukan untuk tinggi sininya dulu nih. Nah, bagaimana caranya menggambar? Jadi kalian ketika membuat gambar dalam AutoCAD itu kalian tidak harus menggambarnya itu dari tampilan tampak atas dulu, tampilan tampak samping dulu, tampilan tampak bawah dulu. Itu terserah kalian, sekreatif kalian. Jadi kalian itu memandang gambar ini, kalian mau buat dari tampilan tampak atas dulu, samping, bawah, itu bebas, sesuai keinginan kalian. Kalau saya membuatnya dari tampilan tampak samping dulu nih. Kita juga buat untuk ininya apa? Untuk panjangnya ini 90. Panjangnya 90. Gunakan ortho mode 90. Untuk tingginya berapa tadi? 10. Tingginya 10. Enter. Untuk panjangnya belum ditentukan kan. Jadi kita gunakan nah ini untuk kemiringannya nih. Untuk kemiringan ini pasti 45 derajat atau 30 derajat. Nah, jika kalian tidak ada keterangan nih, tidak ada keterangan kemiringannya berapa, kalian yang di bawah dulu digambar. Dan untuk sini, nah ini kan tidak ada keterangannya nih berapa. Nah, caranya itu kalau menggambar dan cara membaca gambar teknik 2 dimensi itu, kalian lihat dulu nih, ini sebenarnya ada namanya garis sumbu. Jadi yang garis ini itu nyambung ke sini. Dari garis ini ke lingkaran itu 15. Sedangkan panjang dari sini ke sini itu artinya 30 mm. Nih, kalau tidak percaya saya buktikan. Saya ukur nih. Dan nah, 30 mm kan. Jadi juga kalian ketika menggambar itu tidak harus membaca sepenuhnya dari gambar ini. Jadi kalian juga harus memikirkan ini sumbu yang mana. Terus dari lingkaran ini nih nyambung ke garis mana. Itu kalian harus juga kreatif. Jadi untuk ini panjangnya adalah 30 mm. Untuk tingginya berapa nih? Nah, di sini tidak ada keterangannya kan? Untuk keterangan tingginya itu tidak ada. Oh, masih ngantuk ini pagi-pagi sekali. Masih belum minum kopi juga. Yang ada hanya tinggi garis yang terpotong dari sini ke sini nih 20. Jadi garis yang sini nih kok tidak ada. Jadi kita harus menentukannya juga dari sini. Ini kan panjang 50. 50 dikurangi 10 jadi 40.
40 dikurangin 20. Sisa berapa? Sisa 20. Jadi tinggi dari sini ke sini adalah 20. Nah, jadi untuk tinggi ini, tinggi apa namanya, tinggi yang di sini, tinggi yang samping ini. Nah, kalian itu cara menemukannya adalah untuk tinggi total itu kan 50 mm. Nah, di sini ada keterangan nih untuk yang di sini. Jadi yang ini, sorry, yang ini itu ada kaitannya dengan ini. Nah, yang 20 ini adalah ketinggian tatakan yang di bawah. Jadi ini adalah yang tatakan di sini. Nah, ini dari tinggi sini ke sini itu 20. Nah, terus untuk tinggi ini berapa? Mungkin ini bagi pemula membingungkan. Jadi secara gampangnya itu kan kita tinggi totalnya 50 dikurangin ini jadi 30. Jadi sisa dari sini ke sini itu kan 30. Nah, namun dari sini ke sini ini kan, dari sini ke sini kan 30. Dikurangin tinggi ini jadi sisa 20. Nah, jadi kalau total dari sini ke sini itu adalah 20. Namun ada lengkungan ini jadi sisa 15. Jadi untuk tinggi ini adalah 15 mm. Nah, cara membuat lengkungannya ini kalian tinggal klik aja, line lagi, klik dari titik endpointnya ini, titik awalnya ke titik pertemuan berikutnya. Nah, udah kebentuk. Sudah. Nah, mengapa ini gambarnya kok gambarnya kok yang sebelah kanan lebih besar dan sebelah kiri lebih kecil? Karena gambar yang ini sebelumnya itu menjadi seperti ini karena skalanya masih belum diubah. Coba saya ubah skalanya, dia akan kecil. Dan untuk skala yang ini saya ubah menjadi diperkecil 10 kali. Ntar saya coba dulu nih untuk menyelesaikan gambar dari semuanya, baru kita skala agar kalian semua paham. Nah, di sini kan ada lingkaran, setengah lingkaran nih. Kalian buat saja dari titik sini ke sini. Sorry, ini untuk jaraknya ini. Nah, untuk dari jarak sini tuh ada ukurannya tuh. Sorry, ini saya yang salah nih. Nah, jadi untuk dari jarak sini ke ini itu 25 mm. Nah, kita buat garis dulu nih. 25 mm. Atau langsung lingkaran aja tidak apa-apa. Kita buat lingkarannya ini
radius 20. Berarti diameternya berapa? 40. Jadi untuk radius itu adalah setengah ukuran dari diameter, atau seperduanya dari diameter. Jadi kita buat di sini radius, kalian ketikkan circle di sini 20. Tuh circle-nya kita langsung diarahkan ke yang radius, bukan diameter. Nah, kalian pindah, move dari sini, kalian ubah lagi dari sini ke sini. Itu berapa tadi? 25. Oh sorry, kok tidak berpindah nih. 25. Nah, lalu kalian trim nih. Nah, klik semua objek, trim. Kalian ubah, hapus yang ini. Nah, sudah jadi kan? Nah, selanjutnya kita membuat ini adalah sumbu yang memberikan keterangan bahwa di sini tuh ada lubang. Nah, lubang ini. Nah, jarak dari sini ke sini itu kan 15. Dan untuk diameter ininya, diameter lingkarannya itu adalah berapa nih? Nah, tidak ada keterangannya kan? Saya beri keterangan dulu nih. Berapa nih keterangannya? Nah, oh, nggak bisa nih. Sorry. DRA. Radiusnya 6. Jadi tinggal kalian di sini berarti 6. Dari sini copy aja langsung 6 ke sini, berarti itu kan 15. Sininya berarti 3. Sorry. Jadi dari sini aja langsung copy, enter, lalu klik di sini. Berapa tadi jaraknya? 15. Nah, dari sini kok malah ke circle. Nah, dari sini ke sini itu berapa? Berarti 3. Ke sini berapa? 3. Oh, saya tahu tadi mengapa. Saya ini yang salah. Nah, kita copy. Itu kan tadi radiusnya 6. Berarti di sininya 6 dan di sininya 6. Nah, radius itu setengah dari diameter. Sudah terbentuk nih. Jangan lupa untuk ini kan adalah sumbu, keterangan sumbu. Dan sumbu itu ketebalannya adalah 0,35. Mau itu sumbu, garis ukur itu 0,35. Dan untuk juga teks itu ketebalannya 0,35. Kita ubah di sini dari 0,70 jadi 0,35. Mana nih? Nah, serta jenis garis yang digunakan kita ubah ke bebas. Kalian gunakan hidden ini tidak apa-apa. Hidden 2 itu hidden 2 sih cuma keterangan seperti ini. Jadi hidden 2 yang ini aja. Hidden yang biasa aja. Untuk memberikan keterangan bahwa itu adalah sumbu untuk lingkaran yang ini. Lingkaran ini. Selanjutnya kita membuat yang di sebelahnya. Kita join dulu. Lalu kita move. Kita move.
Kita matikan auto mode-nya dulu. Kita membuat sorry, ini pindah ke sini aja biar lebih enak nih. Jadi untuk keterangan garisnya itu kita kasih jarak di sini. Nah, gimana cara agar lurus membuat garis dari garis yang kita buat tadi, atau membuat garis bantu lah agar lurus dengan ini. Kita klik nih. Nah, kita klik yang ini. Kita jangan pencet mouse. Jadi kita arahkan saja ke sini kursornya. Setelah itu kalian endpoint. Nah, sini nih ada garis hijau kan, garis titik-titik hijau. Nah, itu adalah garis bantunya. Jadi kita beri jarak nih 30 mm. Nah, kita hidupkan auto mode-nya. Ini tingginya 50. Dan ke sininya ini berapa ini? Lupa saya. 50 juga. Sininya 50. Ini 50. Nah, ini ada cara lagi nih. Dari titik ini, jika kalian membuat garis dari menggunakan line ini, agar tidak klik di sini. Nah, ini lebih gampangnya kalian klik aja C. Nah, untuk kita membuat yang ini, membuat apa? Garis apa ini namanya, garis? Untuk membuat keterangan apa ya? Lapisan yang di bawah, lapisan yang di tengah, atau lubangnya, atau ya lubangnya. Tuh untuk ini kan lebarnya 26. Berarti kita membuat garis bantu dulu nih. Mana ada tadi? Dari sini. Ini kan titik tengahnya. Nah, ini fungsi dari kita menggunakan fitur apa namanya? Main point dari sini, dari objek snap ini. Kalian ketika membuat garis itu tidak perlu yang namanya, biasanya di sini kan ini kan panjangnya 50, masih terketikkan 25. Nah, ini tidak usah, kalian klik aja line. Nah, ini sudah ada main point. Nah, untuk ke sini itu adalah 26. Berarti 26 dibagi 2 berarti 13. Ke sini 26. Nah, ini kita buat dari sininya. Ini tingginya berapa ini? 20 mm, 26. Lalu klik lagi. Oke. Setelah itu kalian trim. Nah, sudah terbentuk nih. Lanjut kalian membuat keterangan ketinggian dari garis dari yang paling bawah ini ke sini. Itu kan 25. Karena kan ini sudah 10, ini 15, jadinya 25. Lain 25. Sorry. Kita hapus yang tadi garis bantunya.
Setelah itu kita buat untuk yang garis ini itu berhubungan dengan apa ya, aslinya tuh di sini tuh ada namanya garis arsiran, tapi untuk kalian yang pemula tidak usah, cukup tahu dasarnya dulu baru kalian upgrade ke garis arsiran lagi. Nah, untuk keterangan ini kalian buat satu saja tidak apa-apa. Nah, ntar kita buat keterangannya dulu. Dari sini tuh tingginya kan 10. Kalian hapus dulu. Lalu kalian buat. Nah, oh hilang yang tadi ya. Kalian buat di sini tuh berapa, 15. Explore dulu. Explore. Copy 15. Copy 6. Oke. Ini beri keterangan yang 0,35 dan beri keterangan yang hidden 2. Setelah itu kalian copy, kalian taruh di sini. Saya buat garis bantunya dulu. Copy. Kalian blok dulu, lalu move. Klik titik tengahnya ini. Nah, ini satu saja tidak apa-apa kok keterangannya. Lanjut kita membuat tampilan tanpa atasnya. Tampilan tanpa atas. Nah, dalam tampilan tanpa atas di sini itu kan untuk keterangan ini itu pada tinggi ini, pada jarak antara sudut ini, sudut garis yang di sini ke garis ini itu adalah yang ini. Nah, untuk yang ini yang mana nih? Nah, yang untuk yang ini itu dari garis sini ke garis pertemuan lingkaran, setengah lingkaran ini. Nah, caranya kita buat dulu ini. Untuk panjangnya kan 90, untuk tingginya 50. Kita buat dulu garis dari sini. Berapa tadi di sini? 30 ya. 30. Sininya panjangnya 90. Panjangnya 90, di sini tingginya 50. 90. Lalu kalian C. Setelah itu kalian buat yang namanya garis bantu. Garis bantu untuk membuat lingkaran ini agar sesuai di pas di tengah-tengah, di samping kanan dan juga samping kiri. Caranya adalah ini kan udah ada ukurannya nih, 15. Nah, kita buat dulu satu lingkaran, dan untuk panjang dari sini ke sini
itu adalah 15. Jadi dari sini ke 15, dari sini ke sini 15. Dan dari sini ke sini itu 15. Jadi kalian langsung aja praktek membuat lingkarannya. Dari sini ke sini 15. Ini 15. Kalian buat langsung circle. Di sini berapa nih? 6. Nah, jarak dari sini langsung kalian copy aja nih. Copy titik tengah ke sini 25. Nah, kenapa ini kok tidak pas ini? Ayo tebak kesalahannya di mana ini? Ini karena jarak dari sini. Nah, ini salahnya karena dari jarak ini kan sini ke sini ini 26. Sebenarnya 26. Dan saya tadi menaruhnya dari tinggi garis ini ke lingkaran ini 15. Itu salah. Kita harus menemukannya pada di sini. Ini kan ada keterangannya nih. Jadi garis lingkaran ini lurus dengan garis atas yang di sini. Itu lurus. Ini lurus dengan ini. Jadi jaraknya itu adalah 12 mm. Jadi 12 mm nih. Karena ini sudah dibuat tadi, tidak usah dibuat anu lagi. Jadi tinggal kita membuatnya dari sini ke sini itu 15. Dan dari sini ke sini itu 12. Nah, jadi tinggal kita blok saja yang tadi lingkaran kita pindah. Lalu kalian move dari titik tengah ini ke sini. Nah, sudah jadi bukan? Setelah itu kalian buat keterangan sumbu dari setengah lingkaran ini. Atau kalian mau membuat keterangan lapisan tengah ini, boleh. Tuh kan 15, berarti 30 dari sini ke sini 30. Ini 30. Dan untuk dari sini ke sini kalian klik ini lurus. Nah, ini sudah lurus ini. Setelah itu kalian beri keterangan 0,35. Ini adalah dengan copy. Mengcopy saja. Cukup mudah. Copy. Setelah itu kalian klik. Nah, kalian hidupkan ortho mode-nya ini 40 mm. Nah, sudah jadi. Lanjut kita membuat keterangan yang lapisan tengah. Itu kan 26 dari sini ke sini. Dan untuk panjangnya adalah, nah, buatin lain aja dah. Kita ubah buat lagi 55. Nah, kita tinggal move aja titik tengahnya ke sini, dari titik sini. Sorry kok malah di move, di copy. Waduh. Nah, lalu kita trim. Kita trim yang ini. Nah, sudah jadi.
Nah, cara cara memberi keterangan itu bagaimana sih? Nah, kita beri keterangan dulu untuk yang garis tengah lingkaran. Itu kan 25 nih. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini itu 25. Kita kasih keterangan dulu. Kita copy aja langsung. Sini ke sini 25. Nah, kita terima aja langsung nih. Kita beri keterangan dulu. Untuk keterangan panjang garis itu adalah DAL, dal. Kita klik dari sini ke sini. Nah, jadi kita perkecil lagi nih. Kita skala dulu, scale. Nah, kita klik jadi 0,5 DAL 25 kan, udah sesuai. Ini tingginya tadi berapa? 50. Ya betul nih. Nah, untuk radiusnya tadi kan DRA namanya, DRA. Nah, 20. Betul bukan? Nah, sekarang untuk tinggi ininya 10. Betul. Dari sini kalian tinggal move aja nih. Tinggal move. Lalu kalian matikan auto mode-nya. Kalian bebas menaruhnya di mana sesuai keinginan kalian. Setelah itu untuk ininya semuanya sudah selesai nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang dibingungkan, boleh komentar di bawah ini.